Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan admin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan wilayah dunia matahari Elbaf di mana ada Luffy dan Loki yang sedang berlari ke suatu tempat di area wilayah itu. Di tempat tersebut terdapat kelompok petarung raksasa elit yang dikenal sebagai prajurit dari utara. Namun sayangnya, mereka semua sudah berada dalam pengaruh kekuatan Domini versi Im Sama sehingga mereka pun menjadi pasukan raksasa iblis. Tadinya, Luffy dan Loki itu ingin langsung mengincar Im Sama di tubuh Gunko yang sedang terbang karena memang dialah musuh utama yang harus mereka kalahkan di perang Elbaf ini. Namun, aura haki Im Sama yang tadinya bisa dirasakan oleh Luffy dan Loki dari jauh kini sudah menghilang seolah pergi menjauh. Im Sama memang sengaja menghindari pertarungan melawan Luffy dan Loki untuk sekarang ini sebab dia sedang dalam kondisi yang sangat tidak optimal. Kesadaran Im Sama dalam tubuh Warkuri di Mary Geoise sedang fokus menghadapi Dragon dan kawan-kawan sehingga kesadaran Im Sama dalam tubuh Gunko di Elbaf ini sedang dalam kondisi yang tidak optimal. Dengan begitu, Im Sama sengaja pergi ke wilayah ujung dunia matahari Elbaf untuk menghindari Luffy dan Loki. Di ujung wilayah dunia matahari itu, Im Sama memang dihadapi oleh Jinbei dan Franky sebab dua kru bajak laut itu ingin mencegah Im Sama memperbanyak pasukan raksasa iblis lagi. Walau dihampiri oleh Jinbei dan Franky, Im Sama merasa tidak masalah sebab meski kondisi kekuatannya sedang tidak optimal di tubuh Gunko, dia tetap akan bisa mengalahkan dua orang itu dengan mudah. Yang Im Sama hindari saat ini hanya Luffy dan Loki saja, sedangkan yang lainnya tidak masalah sama sekali. Kembali menyoroti Luffy dan Loki di area yang jauh dari sana. Mereka akan membereskan dulu para prajurit utara Elbaf yang sudah diubah oleh Im Sama beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, pemimpin prajurit utara Elbaf itu telah diubah terlebih dahulu menjadi raksasa iblis oleh Im Sama, lalu dikirim ke dunia bawah ketika Luffy dan Loki masih berada di sana. Tentu Luffy dan Loki telah berhasil mengalahkan pemimpin prajurit utara tersebut. Meski begitu, mereka berdua mengakui bahwa pemimpin prajurit dari utara itu adalah raksasa yang sangat kuat sehingga sosok tersebut memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kini, giliran wakil pemimpin dan seluruh anggotanya yang diubah menjadi iblis oleh Im Sama sehingga mereka harus dihadapi oleh Luffy dan juga Loki. Kekuatan wakil pemimpin dan para anggota prajurit utara itu tidak jauh berbeda dengan sang pemimpin mereka. Kelompok ini mempunyai orang-orang dengan skill yang hampir seimbang. Maka ketika sang pemimpin dan para anggota tersebut diubah menjadi raksasa iblis, mereka menjadi raksasa iblis dengan kekuatan di atas rata-rata. Jika mereka melawan prajurit biasa, tentu para prajurit biasa akan sangat kerepotan. Sudah tepat memang Luffy dan Loki harus turun tangan terlebih dahulu di tempat ini. Dalam pertarungan melawan mereka, Luffy sudah semakin menguasai energi matahari dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Energi tersebut memberi Luffy peningkatan kekuatan sehingga jurus-jurusnya menjadi lebih kuat, tubuhnya menjadi semakin tangguh dan pergerakannya pun menjadi semakin cepat. Dalam mode raksasa Gear 5, Luffy memakai jurus baru untuk melancarkan tinju dengan dua tangan sekaligus. Lalu tinju tersebut menghasilkan ledakan haki kuat yang membuat tiga raksasa iblis langsung terhempas cukup jauh. Tak sampai di situ, dia lalu memanjangkan kakinya untuk memakai teknik tendangan beruntun kepada salah satu dari tiga raksasa iblis tadi, sehingga raksasa iblis tersebut pun seketika langsung tumbang. Luffy lalu segera menargetkan dua raksasa iblis lainnya saat mereka belum lama berdiri. Di sini, Luffy benar-benar tidak membuang-buang waktu dalam bertarung, walau tetap gaya bertarungnya masih terkesan bercanda, karena itu memang ciri khas dari mode Gear 5 Luffy, tapi dia bertarung dengan ritme yang lebih cepat. Luffy pun tertawa dan bicara sendiri dengan berkata bahwa dia merasakan kekuatannya saat ini semakin meluap-luap. Energi matahari yang baru sedikit ini saja sudah memberi Luffy peningkatan kekuatan, pertahanan, kecepatan, dan semangat bertarungnya pun menjadi semakin tinggi. Loki yang melihat perkembangan kekuatan Luffy pun bicara dalam hati dengan berkata bahwa orang itu telah menjadi semakin kuat lagi. Loki tahu bahwa Luffy sudah lebih menguasai energi misterius yang bisa dia rasakan dengan jelas. Dia pun kagum karena Luffy bisa mengalami peningkatan kekuatan dalam waktu yang singkat seperti ini. Meski begitu, sang pangeran raksasa tersebut tentu tak mau kalah saing. Dia juga mulai melancarkan serangan kepada para raksasa iblis yang lain. Loki memakai kekuatan berelemen petir yang cukup bervariasi. Tak hanya satu serangan petir saja, tapi beberapa serangan dengan cara yang berbeda-beda. Walau sedang dalam mode raksasa biasa, Loki tetap bisa mengakses beberapa teknik dan kekuatan Nidogear yang merupakan kekuatan buah iblisnya. Nah, selain itu, Loki juga memanfaatkan kekuatan elemen es Ratatoskr milik Palu Ramir yang dia pegang di sana. Dia memakai teknik-teknik berelemen es tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga dia mampu mendominasi pertarungan melawan banyak raksasa iblis tersebut. Ketika Loki sedang sibuk bertarung melawan beberapa raksasa iblis di sana, dia pun bisa merasakan di area sebelahnya bahwa Luffy akan menggunakan jurus yang sangat menarik. Dalam pembahasan sebelumnya, Luffy berkata bahwa dia ingin mencoba jurus baru yang merupakan variasi lanjutan dari teknik Dawn
Dauntor Rifle. Jika teknik Dauntor Rifle sebelumnya adalah serangan berelemen petir, maka serangan kali ini akan berelemen api dari kekuatan energi matahari yang telah dia bangkitkan itu. Nama jurusnya hampir mirip, yaitu Dawn Flame Rifle. Serangan ini memiliki daya serangan yang sama kuatnya dengan Dauntor Rifle tadi. Namun bedanya adalah Dauntor Rifle yang berelemen petir, jangkauan serangannya hanya fokus pada satu musuh saja. Nah, sedangkan Dawn Flame Rifle yang berelemen api matahari, jangkauan serangannya lebih luas lagi. Ketika Luffy melancarkan serangan kuat itu, tidak hanya ada 1 atau 2 raksasa iblis saja yang tumbang, tapi langsung 10 raksasa iblis sekaligus yang tumbang. Jangkauan serangan Dawn Flame Rifle Luffy benar-benar sangat luas, sehingga meskipun ukuran raksasa iblis sangat besar, tapi seluruh raksasa iblis tetap bisa ditumbangkan sekaligus. Terlebih lagi raksasa iblis ini kekuatannya berada di atas rata-rata karena diciptakan dari para prajurit utara yang sangat kuat. Dengan begitu, ini semakin membuktikan bahwa teknik Dawn Flame Rifle Luffy benar-benar sangat luar biasa. Loki pun semakin kagum dengan serangan hebat Luffy barusan. Ketika Loki sedang lengah karena terlalu memperhatikan Luffy yang sedang berada di area sebelahnya, tiba-tiba Loki diserang dengan teknik yang sangat kuat dari salah satu raksasa iblis. Tapi Loki tentu berhasil menahannya memakai palu Ragnir. Karena selengah-lengahnya Loki, dia tetap memiliki refleks yang bagus sehingga sempat untuk menangkis. Serangan kuat itu ternyata berasal dari sang pemimpin prajurit utara yang telah diubah menjadi iblis. Loki pun mulai bersiap untuk membalasnya dengan serius karena dia tahu bahwa sang prajurit utara itu hampir sama kuatnya dengan sang pemimpin prajurit utara yang sudah dia kalahkan beberapa waktu yang lalu. Namun meski begitu, kekuatan Im Sama di tubuh Gunko sudah cukup untuk membuat Franky dan Jinbei sangat kerepotan. Walau Franky telah mendapatkan sumber energi baru dari Lilith dan Jinbei pun sudah bertarung dengan serius, tapi sangat sulit bagi mereka berdua untuk mencari celah dalam pertarungan tersebut. Sejak awal, mereka berdua sudah tahu bahwa mereka memang tidak akan bisa menang. Tujuan utama mereka di sana hanyalah untuk menghentikan Im Sama sampai Luffy dan Loki datang ke area ini. Tapi dengan pertarungan yang terlalu berat sebelah seperti itu, mungkin tak akan lama lagi bagi Franky dan Jinbei untuk bisa bertahan melawan Im Sama. Im Sama akan mengalahkan mereka berdua sebelum Luffy dan Loki datang ke area ini. Beralih ke tempat lain, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Garp masih bertarung melawan banyak musuh sekaligus dari aliansi Kurohige maupun kru biasa Kurohige. Lalu tak jauh dari sana ada Vasco Shot yang terus memantau pertarungan tersebut. Dia menunggu sampai Garp kelelahan atau sempat lengah untuk melancarkan serangan secara mendadak. Vasco Shot tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menang jika bertarung dengan adil melawan Garp, sehingga dia harus menunggu momentum yang tepat untuk melancarkan serangan mendadak ketika nanti ada kesempatan. Namun Sengoku yang sudah lumayan pulih malah datang ke tempat itu dan membackup Garp di sana yang sedang melawan banyak orang. Vasco Shot pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana karena situasinya telah berada di luar rencana. Tadinya jika Garp kelelahan dan lengah, pasti ada kesempatan bagi Vasco Shot untuk melancarkan serangan mendadak dan mengalahkan Garp ketika dia tidak berdaya. Tapi jika ada Sengoku juga di sana, maka meski nanti Garp kehabisan tenaga sekalipun, ada Sengoku yang akan membackup kondisi Garp. Ketika Garp dan Sengoku berada di tempat yang sama, maka tak akan ada kesempatan bagi Vasco Shot untuk melancarkan serangan mendadak sampai kapanpun. Dengan begitu, memang pilihan terbaiknya adalah untuk pergi saja dari sana. Kemudian ada Shiryu yang menuju ke bangunan tengkorak melalui jalur belakang untuk menghindari area pertarungan di tengah kota, di mana di sana ada Shanks dan Ben Beckman yang sedang bertarung melawan Kurohige, Van Augur dan juga Kuzan. Shiryu tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pertarungan tingkat tinggi di area tengah kota tersebut, sebab area itu dipenuhi dengan para petarung terkuat saja. Jadi Shiryu lebih memilih untuk pergi ke bangunan tengkorak melalui jalur belakang. Alasan mengapa Shiryu pergi ke bangunan tengkorak itu karena dia ingin mencari tahu mengapa Apollo Pizarro tidak lagi mengendalikan Pulau Hachinosu. Padahal kekuatan tersebut akan sangat berguna bagi pihak Kurohige. Saat melalui jalur belakang, Shiryu pun bertemu dengan Smoker yang sedang bertarung di area itu. Tentu kalau hanya untuk melawan Smoker, Shiryu tidak keberatan sama sekali karena Smoker memang lebih lemah daripada Shiryu. Shiryu langsung memakai kekuatan buah iblisnya untuk menjadi tidak terlihat, yang mana itu tentu membuat Smoker menjadi sangat kerepotan karena Ken Bunshoku Haki milik Smoker terbilang tidak terlalu hebat dan Shiryu juga bisa bergerak dengan cepat sampai tidak bisa dibaca oleh Smoker. Shiryu ingin membereskan pertarungan ini dengan secepat mungkin sehingga dia langsung menggunakan mode tak terlihat saja karena dia tahu bahwa dengan mode tak terlihat ini Smoker yang Ken Bunshoku Hakinya level bawah tidak akan bisa bertarung dengan optimal. Beralih ke tempat lain, kapal Fujitora di lautan yang jauh dari sana akan ditampilkan kembali. Dia mulai bertarung melawan Kaisar Bayangan lagi yang telah membebaskan diri dari rantai dan borgol. Fujitora juga di sana sambil menghadapi para pasukan dari sang Kaisar Bayangan itu yang sedang mengepung kapal mereka. Untung saja Fujitora sangat tangguh sehingga dia bisa menghandle pertarungan solid semacam ini. Dia juga masih mengulur waktu sampai kapal-kapal baru datang. Sebab jika Fujitora langsung serius sekarang, maka kapal tempat dia berpijak sekarang ini akan langsung hancur. Dengan begitu, sementara Fujitora belum serius, si Kaisar Bayangan dan para pasukannya tampak bisa memberi perlawanan. Sementara itu, markas cabang Angkatan Laut yang ada di dekat sana mulai mengirim kapal-kapal baru perang menuju ke lokasi Fujitora. Kapal perang
orang ini hanya berisi sedikit pasukan saja karena Fujitora memang tidak meminta bantuan. Dia hanya butuh kapalnya saja, sebab kapal yang dia pakai sekarang akan segera rusak dan hancur ketika dia bertarung serius. Salah satu marinir yang ada di kapal baru itu pun bertanya-tanya, mengapa pasukan yang dibawa sekarang hanya sedikit saja? Marinir yang lain pun menjawab, itu karena Admiral Fujitora hanya butuh kapalnya saja. Fujitora sendiri sudah cukup untuk menghabisi para musuh yang dia lawan saat ini. Yang ditunggu oleh sang Admiral itu hanya alat transportasi baru saja. Marinir yang tadi bertanya pun cukup lega, karena memang dia sedang dalam kondisi yang tidak siap untuk bertempur. Sebab belum lama ini dia terlibat dalam pertempuran di markas cabang dan belum benar-benar pulih. Dia pun kini bisa merasa lebih tenang karena tugasnya sekarang hanya sekedar mengantarkan kapal saja, bukan untuk ikut dalam pertempuran tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!